Shalom. Ya, puji nama Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul bersatu di tempat ini pada malam hari ini dalam acara ibadah malam berkesinambungan dengan acara Bulan Keluarga. Selamat datang pada Bapak Pendeta Fendi Susanto beserta Ibu yang sudah Tuhan hantar sampai di tempat ini dengan selamat. Ya, tema kita hari ini adalah giatlah selalu dalam Tuhan. Tentu ada satu hal yang dimaksudkan di sana, banyak hal untuk kita nanti boleh belajar tentang firman Tuhan bersama beliau Bapak Pendeta Fendi Susanto. Kita akan angkat satu pujian, Allah itu baik. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya. Nanti untuk doa pembukaan mohon Bapak Penatua Samin Raharjo ya. Nanti bisa menempatkan diri sini Bu, Pak, maju dulu. Ya. Ya, kita akan sukakan hati kita. Kita rasakan bahwa Allah itu betul-betul baik di dalam kehidupan kita. Biar kasih setianya yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena setiap hari berkat-Nya dinyatakan kepada setiap kita yang percaya. Kita tunggu sejenak. Iya. Terima kasih Danang. Allah itu baik buat kita semua. Kasih setia
Pak Samin, silakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu, Salam. Sebelum kita memulai ibadah malam, kita akan lebih dulu berdoa, setelah itu kita akan makan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surga, puji dan syukur karena akan bagimu Tuhan pada kesempatan petang hari ini. Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Nya bagi kami semua, sehingga kami pada saat ini boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan dengan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan yang dari Tuhan. Ya Bapak, pada saat ini kami akan mengawali ibadah malam pada saat ini. Biarlah Tuhan selalu hadir tengah-tengah kami di dalam kami mengikuti ibadah malam pada saat ini. Tuhan berkati dari awal hingga akhir semua oleh karena kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan bila sebentar kami akan menikmati berkat Tuhan yang berupa makanan, minuman yang telah tersedia. Biarlah Tuhan berkati sehingga boleh menjadikan sumber kekuatan dan sumber kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Begitu juga kami berdoa bagi tangan-tangan yang selalu mengolah dan juga mengerjakannya, sehingga makanan ini boleh kami santap bersama-sama, juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan menuju ke ruang sosialisasi untuk menikmati makan bersama. Kita sepakati sampai jam berapa Pak Diro? Jam 7 kurang 14 atau? Ya, nanti masuk lagi ke sini jam 7 kurang 15 menit. Silakan Bapak Ibu untuk bisa menikmati makan bersama di ruang sosialisasi. Bapak Ibu, saya mohon untuk bisa yang duduknya yang di tengah aja, yang sebelah sini pindah sini. Mari Bapak Ibu. Yang di belakang maju lagi di sini ya Bapak ya. Yang belakang itu, ya pindah sini ya, kanan atau kiri, tengah ini 2. Ya, yuk. Mbak Sri ngajarilah, yuk sih bener. Pindah sini, biar menyatu lebih enak, yuk sini. Timbangannya tak bopong kok. Yuk sini. Ya, yang di belakang mungkin bisa maju lebih enak supaya ngumpul. Ini kan direkam, diberitahu aja biar semangatnya. Ya. Ini masuk masuk Facebook. Ini direkam loh, jadi supaya keteratunannya lebih bagus. Pak Titi, Koham bisa maju sini. Biar lebih dekat, lebih hangat, mari Om. Ya Om, maju Om. Bu Maria, Pak Prapto, bisa duduk di sini. Ya. Nah, Bu Titi sama Pak Titi. Sini, enggak apa-apa. Oh ya. Yeah. Oke. Ya, terima kasih untuk kesediaannya menempati tempat duduk yang masih kosong, gitu ya. Supaya lebih hangat, lebih akrab, dan lebih semangat. Ya, tema kita itu sangat bagus ya. Giatlah selalu dalam Tuhan. Ya, bergiat diri untuk bersekutu, melayani. Saya ingin kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita dengan pujian Jangan Lelah. Aku
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah bergelombang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dan semuanya angkat tangan. Haleluya. Hey. Bekerja di lautan Tuhan, Roh Kudus yang berikan Tuhan, yang mengerjakan pedoman. Betul tiada lelah, tiada lelah. Bekerja di lautan Tuhan, yang selalu mencunturkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang bergelombang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang bergelombang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang bergelombang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang bergelombang. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita sudah siap untuk melayani Tuhan kapan dan saat bagaimana. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita dengan Tuhan sungguh ku bersyukur. Selama ini
bersyukur, Kau menyertai hidupku, Kau menyertai hidupku selama ini Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu, untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari dan aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku lewati bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Semua yang ku alami, semua yang ku alami bersamamu lewati, indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Kita saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan kepada Bapak Pendeta Fendi Susanto. Kami persilakan. Mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan kumpulkan kami di bait-Mu untuk memuji, menyembah Tuhan. Di tengah pujian dan penyembahan kami, hadirat Tuhan hadir melingkupi kami. Dan saatnya bagi kami untuk merenungkan sabda-Mu, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, beri kami hikmat akal budi. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami supaya kami layak bersatu dengan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara. Puji Tuhan, Shalom. Malam hari ini mari kita mendasari dengan sabda Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 15 ayat 50, surat yang pertama. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar, merenungkan dan melakukannya.
Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada malam hari ini, giatlah selalu dalam Tuhan. Dalam perjalanan kita sebagai umat Tuhan, tentu kita bersama-sama mengalami banyak hal yang seiring perjalanan kita refleksikan bahwa Tuhan selalu menyertai, menolong kita, dan memberkati kita. Sekalipun perjalanan kita ini mungkin tidak semuanya baik. Perjalanan hidup kita satu sisi mengalami kesusahan, kesulitan, masalah, pergumulan kehidupan, dan lain sebagainya. Namun di satu sisi kita juga merasakan hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh sukacita, keberhasilan, keberkatan, dan seterusnya. Nah, dari seluruh rangkaian perjalanan itu, keyakinan kita tetap bahwa Tuhan itu selalu baik di dalam keberadaan kita, dalam kondisi apapun. Sehingga seharusnya orang Kristen bisa bersyukur dalam segala hal. Tidak hanya yang baik-baik saja, tapi persoalan, tantangan, kegagalan, dan apapun, orang Kristen tetap mengucap syukur. Amin. Kok pelan? Kalau diberkati bersyukur? Halo? Bersyukur? Amin. Kalau enggak punya uang? Haleluya atau halelupa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kadangkala hidup orang Kristen itu ya dinamikanya selalu sebenarnya ya turun naik grafiknya itu. Saya rasa tidak ada yang grafiknya lurus saja, gitu ya. Pasti turun naik. Dan itulah menandakan kita ini hidup. Tapi kalau orang maunya lurus terus, ya saudara, ya grafiknya, Bapak Ibu berarti sudah tidak hidup. Kalau enggak percaya, silahkan masuk ke ICU. Nanti di layar monitor ICU itu, kalau grafiknya masih turun naik, berarti pasiennya masih hidup. Walaupun enggak sadar, tapi kan hidup. Nah, kalau sudah, nah itu berarti apa? Nah, game over. Maka mari kita belajar mendalami hidup kita ini dan menghidupi iman kita dengan terus melihat bahwa realitas dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kita tetap meyakini Tuhan itu menyertai. Tuhan itu hadir dalam konteks kehidupan kita. Kita bersama-sama tentu juga ada di dalam perjalanan spiritualitas masing-masing. Bagaimana menghayati kasih Kristus, bagaimana kita juga merefleksi diri sebagai umat Tuhan yang selalu menghidupi iman kita dalam tindakan perbuatan kita sehari-hari. Sehingga kita juga dalam perjalanan spiritualitas kita menjadi orang-orang Kristen yang menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan. Lalu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita dibawa pada sebuah tema, giatlah selalu dalam Tuhan. Bagaimana orang bisa giat? Kata giat itu kalau Bapak Ibu cari di kamus, padanan katanya adalah rajin. Ya, giat itu rajin. Nah, berarti lawan katanya rajin, lawan katanya malas. Kan gitu toh? Kalau tidak giat berarti malas. Nah, orang Kristen yang bisa giat
Orang Kristen yang bisa rajin, kata Rasul Paulus, sesuai dengan surat 1 Korintus pasal 15 ayat 58, ini ayat terakhir di pasal 15. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ini yang pertama, berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Mengapa Rasul Paulus kemudian memberikan perintah kepada jemaat di Korintus supaya berdirilah teguh? Bapak Ibu, konteks dari teks 1 Korintus sebenarnya berkisah tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh. Mengapa kemudian diakhiri dengan pesan, bahkan kesannya perintah, berdirilah teguh. Dinamika yang saya sebutkan tadi di awal, seringkali orang Kristen juga mengalami yang namanya lemah, yang namanya kebosanan, kejenuhan, dan seterusnya. Nah, kalau ini tidak mampu dikelola, maka orang Kristen akhirnya tidak berdiri teguh. Kalau menghadapi problem, kalau menghadapi masalah, sakit, menghadapi pergumulan, kalau kemudian orang Kristen melihat masalahnya dan tidak mampu mengelola masalahnya dan mampu melihat Tuhan, bahwa Tuhan hadir dalam pergumulan, maka jelas dia akan menjadi orang yang tidak mampu berdiri dengan kokoh, dengan teguh, dengan kuat. Pasti kemudian lemah, dan setelah itu semplah. Kalau sudah lemah, semplah, lalu apa? Ya sudah, tidak mampu untuk bisa berdiri. Nah, mengapa kemudian perintah supaya berdiri teguh? Ternyata Rasul Paulus menghubungkan itu dengan kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki pengharapan bahwa Kristus itu sudah bangkit dan kita pun dibangkitkan. Maka segala hal yang terjadi dalam hidup kita, yakinlah dalam pengharapan bahwa Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, selalu hadir dalam kondisi apapun perjalanan kita. Kalau ini menjadikan kita sebagai tumpuan dasar, maka kita tetap akan bisa berdiri teguh. Masalah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya silahkan, karena masalah semua orang pasti. Tapi yang jelas jangan cari masalah. Ya. Masalah datang, asal tidak dicari, tidak masalah. Orang Kristen kan begitu, ya. Harusnya begitu, berani, karena masalah ini adalah hal yang wajar dalam konteks kehidupan. Yang penting kita punya pengharapan. Yesus yang bangkit, Dia yang hidup, dan Dia selalu Immanuel dalam kehidupan saya. Maka seberat apapun pergumulan, kita masih bisa berdiri teguh, berdiri kuat, kokoh. Tapi kalau tidak, selesai. Kita tidak akan menjadi pribadi yang kuat. Kita malah ikut arus, kita jauh dari Tuhan, kita bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Karena tidak mampu menghidupi imannya dengan pengharapan bahwa Kristus sudah bangkit mengalahkan maut, Dia hidup, dan itulah pengharapan. Nah, maka orang Kristen harusnya punya iman seperti itu. Ya, dia tetap teguh. Masalah datang, tetap bisa puji Tuhan.
gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jangan masalah datang bersungut-sungut, gersulo, gedumel, nggak bisa bersyukur. Wah, ikut Tuhan kok rekoso, nyambut gawe kok rekoso. Napa meleh? Bapak Saudara ya. Hidup kok susah. Kan gitu tuh. Seringkali orang mengeluh. Dan sebenarnya mengeluh itu tidak menyelesaikan. Kalau tahu tidak menyelesaikan masalah, mengapa mengeluh? Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Dan begitu Bapak Ibu Saudara. Maka mari kita punya pengharapan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, kata firman Tuhan, terusnya gimana? Tidak takut bahaya. Loh, itu kan iman itu Bapak Ibu Saudara. Ya ini orang Kristen harus punya ketetapan iman. Pengharapan bahwa Yesus sudah hidup, dia bangkit. Nah maka orang Kristen seperti itu bisa berdiri dengan teguh. Sekalipun penganiayaan, ini kan konteksnya juga nanti Paulus menunjukkan bahwa jemaat akan mengalami penganiayaan. Orang-orang Kristen dilarang beribadah dan seterusnya. Tapi orang yang punya pengharapan kepada Kristus, dia tidak takut. Dia tetap kokoh, kuat dalam Tuhan. Tetap berdiri, diancam, tetap berdiri. Meyakini imannya kepada Yesus. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau diancam, kamu Kristen ya? Padahal pakai kalung salib. Takut. Ya. Tapi kadang-kadang orang Kristen pakai kalung salib juga tidak bisa menyaksikan Kristus yang mati bangkit. Ya, mau contohnya. Pernah saya ke pasar belanja. Saya lihat ibu-ibu pakai kalung salib, pakai anting salib. Waktu mau beli sayur sawi, Bapak Ibu Saudara, lama sekali. Lama apanya? Nawarnya, Bapak Ibu Saudara. Saya di belakangnya itu sudah tidak sabar gitu. Ya, yang jual sudah tua, ibu-ibu itu. Pagi sudah jalan mungkin menggendong sawinya itu dari rumah ke pasar. Itu cuma 2.000 nawarnya, 500, 1.000. 1.100. Saya bilang, Bu, kelamaan sudah pakai kalung salib, anting salib. Iso tak salib kowe ya aku yang. Akhirnya, Bu, saya duluan. Saya tanya, berapa Bu? 2.000, langsung tanpa nawar. Oh, itu orang Kristen yang ada dalam kebangkitan itu ora tahu ngenyang. Amin. Saudara-saudara. Itu di sana, itu ya. Saya cerita yang di Jogja. Yang di sini, nah Bapak Saudara ya, saya enggak cerita, gitu ya, karena saya di sini, saya cerita yang di sana. Nanti kalau saya di sana, itu Bapak Saudara ya. Jadi kadang-kadang pakai kalung salib, tapi mentalitasnya tidak mencerminkan Yesus yang mati dan bangkit. Nah, jadi baru susah sedikit, baru mengalami ya pergumulan sudah goyah, sudah ya itu Tuhanan, itu Bapak Saudara ya. Jadi orang yang punya pengharapan akan kebangkitan, dia hidup pasti tetap berdiri teguh. Apapun, diancam apapun, lebih baik saya percaya Yesus daripada saya harus mengkhianati Yesus. Itu berdiri teguh, Saudara ya, berdiri kokoh. Nah, yang kedua, orang bisa giat kalau kemudian, nah ini perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan goyah. Yang kedua, jangan goyah. Berapa banyak orang Kristen yang goyah imannya? Ya, jadi sulit ditawari. Gitu, ditawari tapi harus mengkhianati imannya, harus berkhianat pada Yesus, sehingga akhirnya wah daripada susah
mumpung ada kesempatan, gitu ya. Mengkhianati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terus mengikuti Tuhan yang lain. Itu berarti kita goyah. Sulit tidak ketemu pekerjaan, dikasih pekerjaan, tapi kamu harus pindah agama. Goyah atau tidak? Lebih baik tetap Yesus. Halo? Tetap Yesus. Nah gitu kan. Walaupun belum dapat kerja. Itu ya. Oh, saudara. Lo ada itu. Yang karena ditawari kerja, ya dia gadekan Yesusnya. Ya, goyah. Imannya juga goyah. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara orang Kristen kalau sudah kesulitan dan sebagainya, goyah. Ya toh? Goyah, tindakannya, perbuatannya tidak mencerminkan sebagai umat Tuhan. Goyah. Kesulitan ekonomi, akhirnya goyah. Tidak meningkatkan doanya, imannya, tapi goyah. Akhirnya apa? Bapak Ibu Saudara, menipu. Ya, menipu sana sini, ngapusi, gitu, bohong dan sebagainya. Kalau yang bekerja pengen kaya, imannya tidak kuat, goyah. Akhirnya apa? Korupsi. Ada yang begitu orang Kristen? Bapak Ibu Saudara, goyah karena ingin cepat kaya, serakah akhirnya korupsi. Iya, saya itu kadang-kadang prihatin juga, prihatinnya kadang-kadang saja. Banyak pejabat Kristen yang kena OTT KPK, memalukan itu. Sudah namanya Tuhan beserta kita. Tahu maksud saya? Masih ketangkap OTT KPK lagi. Ya toh? Iya, memalukan itu, Bapak Ibu Saudara. Goyah karena ingin punya mobil mewah. Itu kan goyah. Tidak tetap ada dalam iman dan jujur kepada Kristus. Kata firman Tuhan, lebih baik saya tidak makan daripada saya harus menipu orang. Itu orang yang tidak goyah, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak goyah. Kalau goyah selesai. Banyak muda-mudi yang goyah. Yang goyah, Yesus digadekan demi cinta. Gitu kan? Dulu aktif di pemuda, tiba-tiba goyah karena ya Bapak Ibu Saudara-saudara ya, karena itu tadi tidak kuat imannya. Bapak-bapak juga banyak yang goyah mempertahankan keluarganya. Karena apa? Tergoda mak lampir. Dan gitu Bapak Saudara-saudara ya. Sama ibu-ibu juga banyak yang goyah. Itu kan karena tergoda oleh gerandong. Nah, supaya adil kan itu. Karena goyah imannya, goyah gitu ya, di rumah harusnya tetap meyakini istrinya ini adalah tulang rusuk kan gitu toh. Jangan cari sop iga. Iga-iga yang lain jangan. Ya. Jadi tetap jangan goyah. Ya. Satu sekali hanya maut yang memisahkan. Jangan selama-lamanya. Nanti kalau selama-lamanya enggak bisa nikah lagi. Ya toh? Makanya sampai maut memisahkan. Jadi kalau salah satu mati bisa nikah lagi. Kan begitu. Kalau selama-lamanya enggak bisa nikah kalau yang satu mati. Nah, gitu ya. Hati-hati kalau janji gitu ya. Janji hati-hati. Nah, sampai maut memisahkan saja. Setuju? Setuju? Wah, berarti harus nikahan gitu deh. Saudara-saudara ya. Jadi jangan goyah, tetap kuat Bapak Ibu Saudara. Itu yang kedua. Lalu Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan setelah itu,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Orang yang rajin untuk tetap ada di dalam Tuhan, dia adalah orang-orang yang sudah mengalami lahir baru. Dia akan terus menyatu dengan Kristus dalam konteks kehidupan apapun, sehingga dia tetap rajin. Ya, hari Minggu kebaktian tetap menjadi prioritas utama. Amin. Itu orang yang rajin. Jangan gara-gara dapat undangan manten, nah itu sudah, ya kerajinannya kendor. Tidak datang ibadah, datang ke undangan. Kan harus ibadah dulu baru ke undangan. Pernah Pak, saya itu malam minggu ditelepon majelis. Ya, majelis yang harusnya jadi primus kalau di GKI, kalau di GKJ imam. Itu telepon saya, Pak Fendi, saya besok maaf ya tidak bisa mendampingi jadi imam. Lah saya tanya, Bapak kemana? Saya harus among tamu Pak Pendeta. Terus saya tanya lagi, among tamunya jam berapa Pak? Jam 10. Loh ini ibadahnya kan jam 7. Kan masih bisa. Kan saya harus dandan pakai ala Jawa. Lah ya telah blebet jarik apa mori pirang meter kuwi aku. Walesane reno-reno lho. Itu orang yang goyah, orang yang tidak apa tadi? Bapak Ibu Saudara, berdiri teguh. Ya, harusnya kan bisa tugas dulu melayani. Itu prioritas utama. Baru dia among tamu. Terus dia bilang, saya tukar minggu depan. Terus saya bilang lah, saya ngeyel terus. Bapak Saudara, Pak saya ingatkan, ya kalau nyawa Bapak sampai minggu depan, saya bilang. Dia takut rupanya Pak. Saya gitu, dia takut juga. Dia mikir juga, iya ya betul Pak Fendi ya. Ya sudah Pak, saya besok tugas. Dia takut mati juga rupanya ya. Itu kadang-kadang orang itu goyah karena sesuatu yang mungkin dianggap lebih penting dari Tuhan. Ini kan bahaya Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan tetap yang paling penting. Tuhan tetap yang paling utama dalam hidup. Itu yang harus kita bersama-sama pegang dalam kita ada di rumah Tuhan atau kita ada dalam pelayanan. Dan mari kita giat selalu, loh Bapak Ibu Saudara, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini kan jangan goyah, berdiri teguh, jangan goyah, giat dalam rajin, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ini harus menjadi prioritas tiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, prioritas. Jadi jangan kemudian ini digeser oleh yang lain. Ini yang tidak boleh, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap memberikan makna yang paling tinggi tentang melayani, tentang hidup dalam Kristus, tentang ibadah kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya dulu juga belajar Pak, enggak, ya kadang goyah juga, kadang juga mengalami apa tadi, Bapak Ibu Saudara, apa? Goyah, tidak teguh. Bayangkan saja, saya kan di rumah sakit. Awal-awal itu yang bersungut-sungut. Masa jam 3 ditelepon, Pak Pendeta, ini ada pasien, sudah kritis minta didampingi keluarganya. Tidur. Nah itu karena pastori saya kan dekat dengan rumah sakit. Jadi diberi telepon dari ruang-ruang itu, jadi bisa sewaktu-waktu telepon. Jam 3 gitu, yang awalnya juga bersungut-sungut Pak.
ini orang mau mati ndak tahu waktu. Gitu itu saya. Oh, gitu saya, Bapak. Iya. Mbok yang ngerti gitu loh, orang baru tidur nyenyak gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Itu. Jadi ya itu kadang-kadang membuat juga apa ya, orang terguncang juga. Tapi kemudian seiring perjalanan waktu, Bapak Ibu, saya belajar. Saya terus menghidupi panggilan saya, pelayanan saya. Bahwa melayani itu adalah merespon anugerah yang Tuhan berikan sebagai sebuah kesempatan. Dan itu tidak diberikan kepada yang lain, itu kepada saya. Saya merubah paradigma, kalau saya kemudian ditelepon di jam-jam yang tidak semestinya, justru saya bersyukur karena itu tidak diberikan pada pendeta-pendeta yang ada di jemaat. Itu diberikan kepada saya, dan itu setiap minggu bisa 3-4 kali di luar jam yang normal. Bayangkan saja, pelajaran itu terus saya hayati, saya pahami. Dan sekarang setiap di bel, jam berapa saja, pokoknya di atas jam 12, saya berkata, ini kesempatan saya merespon anugerah Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan. Makanya kemudian langsung, oke, tunggu sebentar. Nah, kalau tunggu lama, kecuali matinya. Makanya saya tunggu sebentar, gitu ya. Gegas langsung, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi cepet-cepetan dengan malaikat maut. Itu, saudara-saudara. Ya, kemudian ya sudah disyukuri karena itu tidak diberikan kepada orang lain. Ini paradigma saya. Nah, maka Bapak Ibu juga harus belajar itu. Kalau Bapak Ibu diserai tugas melayani, apapun itu, ya, di jam-jam yang mungkin Bapak Ibu sibuk, rubah paradigma kita. Puji Tuhan, gitu loh. Kesempatan ini harus saya ambil karena saya merespon anugerah Tuhan yang tidak diberikan pada orang lain. Amin. Maka sesibuk apapun kita akan dengan syukur menerima pelayanan, panggilan, tugas apapun, Bapak Ibu Saudara. Ya, merubah paradigma berpikir bahwa kita harus melayani. Dan itulah hidup saya, kesempatan saya merespon anugerah Tuhan. Amin ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi selagi kita bisa beribadah, respon itu dengan mengatakan ini kesempatan saya untuk beribadah. Amin ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tetap rajin, tidak ada alasan yang lain. Tetap giat melayani, tetap giat, rajin, apapun lah tugasnya. Entah song leader, singer, pemain musik, multimedia, ataupun yang lain, penerima tamu, gitu ya, dan sebagainya. Itu sebagai kesempatan saya untuk merespon anugerah Tuhan. Kalau sudah itu, jam itu minggu, tugas, jadwal, jam, rajin Pak. Kalau enggak dijadwal, jadwal saya. Oh itu, Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Iya, ini yang penting karena kita dalam karya bersama dengan Tuhan. Jadi jangan malas lagi. Dirubah paradigmanya, rajin, gitu ya. Jadi setia itu penting. Mari kita mulai setia. Dalam konteks pelayanan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan mendatangkan kebaikan dalam konteks hidup kita. Itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, maka diakhiri dengan kalimat, Bapak Ibu perhatikan ini, bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini kunci Bapak Ibu Saudara yang harus menjadi pegangan kita. Bahwa jerih payah kita tidak
sia-sia. Amin. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak kelihatan melayani apa, giat apa dan sebagainya. Tapi yakinlah ini tidak sia-sia. Saya beri contoh Bapak Ibu Saudara ya. Ada koster gereja yang setia nuntun ini bahasa Indonesia nih Bang. Ada seorang bapak ya yang sudah sepuh, kalau ke gereja itu dari dulu dia naik Gojek atau waktu naik beca itu, kalau sampai di depan gerbang gereja itu dituntun, Bapak Ibu Saudara masuk ke gereja. Dia lakukan itu dengan setia. Setiap jam bapak itu ibadah, dia jemput, dia bawa, dituntun bawa masuk. Nah, satu hari Bapak Ibu Saudara, bapak tadi dipanggil Tuhan, meninggal. Nah, dalam wasiatnya kepada anak-anaknya, koster itu mendapat uang dari bapak itu 100 juta. Itu yang ngantar teman saya pendetanya. Pendeta ini malah rain to opo-opo. Karena tidak mau nuntun, saudara-saudara ya. Saudara ya, itu jerih payahmu tidak? Apakah koster tadi mengharapkan itu? Tidak. Tidak ada dalam pikirannya, Pak. Tapi Tuhan katakan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa segala sesuatu harus diukur dengan materi, dengan untung rugi, dengan ya kalau saya ke sana melayani kan saya rugi. Saya harus kerja ini kan saya lebih untung. Itu kan katamu. Kata Tuhan tidak. Tuhan berkata, persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Orang mungkin mengatakan, ngapain ke gereja, ngapain melayani, ngapain orang enak-enak tidur, orang enak-enak di rumah mancal kemul, karo mangan tempe kemul. Ngopo itu, golek opo kan gitu. Itu orang yang tidak memahami arti sebuah panggilan pelayanan. Jerih lelahmu tidak sia-sia. Amin ya Bapak Ibu. Nah, kesaksian koster itu saya tiru, Pak. Saya tidak bersantunan gitu ya. Tapi jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Iya, saya tiru Bapak Ibu, saya setia. Itu loh, itu jadi apa ya? Jadi contoh yang baik, setia. Itu memotivasi, menginspirasi. Bukan soal dia dapat santunan atau dapat warisan, tapi setia, setia, melayani, setia, setia dan setia. Dan ternyata jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu. Amin. Sekalipun kita tidak berpikir, tapi Tuhan berkata tidak sia-sia. Ya, jadi mari kita pada waktunya pasti Tuhan menyatakan itu. Dan saya banyak mendapat mujizat dari Tuhan. Apa yang tidak saya pikirkan, justru itu yang diberikan Tuhan kepada saya. Makanya saya semakin didewasakan oleh Tuhan. Kalau bangun tidur, saya awali dengan doa. Doa Bapa kami. Ya. Kalau istri saya masih syafaat, panjang. Kalau saya bangun tidur, Bapa kami yang di surga. Ya, amin. Saya keluar. Istri saya sing demimil, ndongake marang tungake tangga ndongake. Aku wis luwih pinter, gitu. Luwih cerdas. Berdoa Bapa kami. Ya selesai. Amin. Nah, tidur saya akhiri dengan haleluya. Wis ora ndonga, haleluya.
Loh iya toh. Haleluya. Orang kalau sudah bisa bilang haleluya, mau minta apa? Bapak Ibu Saudara. Istri saya masih syafaat, aku wis ngorok. Jadi saudara ya. Loh ini kan pengalaman spiritual, kalau belum bisa jangan ditiru. Nanti dibilang saya menyesatkan lagi gitu ya. Iya. Dan Tuhan itu paham dengan apa yang ada di pikiran kita. Makanya kalau pagi doa Bapak kami, mau tidur bilang apa? Haleluya. Selesai tidur terus. Wong nek wis iso haleluya. Turu penak. Ora stres, ora depresi. Nek mbok kowe ndonga syafaat, amin, melek terus ngitung usuk. Ra iso turu-turu. Stres, depresi. Nah, maka mari Bapak Saudara-saudara ya itu. Sudah, haleluya. Selesai. Gitu? Amin ya. Nah, kalau orang Islam kan diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Maka wa syukrulillah, kan begitu. Saudara-saudara ya. Mosok kalah aku ya. Enggak. Mari kita tetap meyakini dan Tuhan itu selalu menyatakan itu. Pernah saya itu dapat berkat Bapak Ibu Saudara-saudara tanah. Nah, saya itu berpikir ini baiknya diberi rumah Jawa kuno, limasan atau joglo. Tapi arep tuku ki ra ndek duit. Lah saya ya ndak mau doa wong aku arep tuku ra ndek duit toh. Ndonga ya Gusti wong kowe iki gegeden ya ngono ta. Lah sudah, Bapak kami haleluya. Lah kok pagi itu ditelepon seseorang. Pak Pendeta ke kantor saya. Direktur saya rumah sakit. Terus saya datang. Ada apa Pak? Pak Pendeta saya itu punya rumah limasan. Sudah lama saya tapi belum saya ambil di Wonogiri. Pak Pendi mau. Iki gara-gara haleluya ya gitu. Ya langsung gelem mau diwenehi gitu. Tuhan itu mengatakan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, akhirnya saya ambil Pak itu di Wonogiri sana. Nah sudah, saya pasang sekarang berdiri, dipakai untuk kegiatan masyarakat dan jemaat. Nah itu loh, makanya mari kita setia, ora usah koken mikir reno-reno. Kadang-kadang pikir ya kowe malah stres ya malah repot gitu. Nah itu loh, jadi sudahlah Tuhan engkau tahu, ya selesai. Bapak Ibu Saudara-saudara, enggak sia-sia Pak. Maka mari kita menjadi umat Tuhan yang giat, yang rajin selalu. Nah, kadang-kadang kita belum setia sudah minta, itu dah. Setia aja belum mau minta. Absennya luwih akeh timbang hadirnya. Piye gitu? Dalile apa kan itu Bapak Ibu Saudara. Nah, maka mari kita bersama-sama jelas menjadi umat Tuhan. Napa Paulus 1? Berdiri teguh, jangan goyah. Baru kita setia, rajin, giat. Di situ baru jerih payahmu. Nah, amin ya Pak. Yakin ya? Sudahlah, pokoknya jalani, pasti Tuhan itu memberi. Saya itu kalau di Jogja Pak, enggak punya duit, di warung saya tetap bisa makan. Enggak takut saya Pak, saya yakin kok Tuhan pasti mengirim. Iya, istri saya itu kadang-kadang enggak percaya, saya itu percaya. Gitu. Saya makan, enggak punya uang Pak, tiba-tiba datang jemaat, wah Pak Pendeta, sudah haleluya, gitu. Nah, itu haleluya ngoten wae. Terus ndongane supaya wong iki ora medhit, wong iki ora ngono wae ora sarena-rena gitu. Itu sudah selesai. Gitu. Bapak Saudara, makanya saya itu enggak takut mana-mana karena Tuhan berkata jerih payahmu tidak sia-sia.
sia. Amin. Tidak sia-sia. Dan itu mujizat pasti terjadi. Itu tergantung Bapak Ibu mujizat itu. Kalau kita sungguh-sungguh yakin, pasti Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan memampukan Bapak Ibu semua untuk terus menjadi pribadi yang giat, rajin, semangat, terus untuk ada dalam Tuhan. Amin. Coba katakan kanan kiri, haleluya. Ya, siapa tahu wajah halelupa. Ora iso senyum, merengut, bersengut, kaya tikus selurut dulu. Makanya kalau saya minggu khotbah itu selalu saya katakan, ayo lihat kanan kiri, diajak senyum. Nah, itu buat dia sampai senyum yang tidak bisa senyum. Gitu. Jadi katakan kalau Bapak Ibu uluk salam salum, itu jangan Bapak Ibu berpikir itu hanya salam loh. Salum itu mengandung tindakan juga loh. Kalau kamu beri salam dan dia wajahnya tidak salum, tugas Bapak Ibu membuat dia salum. Tahu maksud saya? Tanya, Bapak, Ibu ada apa? Kok cemberut terus? Nah terus dia bilang, bagaimana saya enggak cemberut? Saya kan pulang ini sudah ditunggu Bang Plecet. Nah, padahal saya enggak punya uang. Saya bagaimana bisa senyum? Itu tanggung jawab yang ada di sebelah orang itu. Supaya dia salum loh, iya loh, itu salum itu artinya begitu. Makanya kalau salum diucapkan itu harus bertanggung jawab. Kalau belum bertanggung jawab, ojo muni. Saudara ya, kalau sudah salum, saya berani salum karena sudah makan dulu. Mesti dowar kabeh lah. Nah, makanya saya berani salum tadi. Iya, jadi salum itu tidak hanya artinya damai sejahtera. Tapi salom adalah kehadiran yang membuat orang itu benar-benar damai sejahtera. Makanya tugas Bapak Ibu kalau kebaktian itu, makanya saya tanya, saya ajak dulu menyapa kanan kiri sebelum khotbah. Karena itu tanggung jawabmu, kalau dia belum makan, tanggung jawabmu. Jajakke gitu loh maksud saya itu. Supaya salom mau dinikmati dewe, ndak bisa. Salom itu untuk semua, Bapak Ibu saudara ya. Jadi damai sejahtera itu untuk semua dan itu tidak hanya kata-kata, tapi juga kesehatan, rezeki, berkat, gitu loh, makanan itu salom Pak. Jadi jangan salah memahami salom ya, gitu ya, Bapak Ibu saudara. Jangan di grup WA tiba-tiba kirim gambar makanan, terus bilang puji Tuhan. Kowe puji Tuhan, kene iki mau nonton gambar. Itu dosa besar itu Pak. Iya, kalau di grup hanya kirim gambar makanan, tidak ngeteri anggota grup, oh itu dosa besar loh itu ya, hati-hati itu. Ya makanya jangan kirim gambar. Teman saya pendeta di Jogja di grup satu hari di rumah besar mewah, makanannya mewah, difoto, di-upload di grup. Terus dia bilang, puji Tuhan, hari ini Tuhan memberikan damai sejahtera kepadaku. Terus saya tanya, alamatnya ngendi kuwi? Saya tanya. Terus dia sebutkan alamat, saya datang ke sana. Dia baru diajak jemaatnya. Salahmu pamer. Saya datang, saya ikut, saya pesan. Bar kuwi mulai bayaran. Salahmu pamer. Ora mung kowe sing salom, aku ya kudu salom mergo tok kirimi gambar. Ngeten nggih? Amin nggih. Sesuk nek nang grup ana sing ngirim makanan parani nang omahe ya, Bapak Ibu ya. Supaya salom semua lho, salom kok dhewe. Nggih? Amin nggih. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita supaya kita bisa menjadi orang yang giat selalu. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita teduh, kita hening, kita bersama-sama merefleksi diri. Kiranya Tuhan
melalui kekuatan Roh Kudus memampukan kita menjadi pribadi Kristen yang tetap teguh, yang tidak goyah, dan yang selalu giat dalam karya bersama dengan Kristus. Dan yakinlah, segala jerih lelahmu tidak sia-sia. Tuhan pasti memberkati setiap jerih lelahmu. Haleluya. Tuhan, lawatlah kami. Berikan kami keteguhan hati, supaya kami mampu menghidupi iman kami melalui kehidupan yang terus kuat, kokoh, tidak goyah oleh apapun, dan kami rajin, setia, selalu giat di dalam Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus, mampukan kami, karena kami meyakini janji Tuhan, setiap apa yang kami lakukan di dalam kami melayani Tuhan dalam persekutuan, semuanya tidak sia-sia. Janjimu, ya dan amin ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami berserah hanya kepadamu. Berkati kami semua, lawatlah kami semua dengan Roh Tuhan. Kepadamu kami berserah diri, di dalam nama Kristus Tuhan, Sang Penyelamat kami yang sudah berfirman, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Monggo Pak, matur nuwun. Terima kasih Pak Fendi. Yang terberkati oleh firman Tuhan hari ini, angkat tangan coba. Ya, amin, haleluya, haleluya. Ya, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Ingat kasih-Nya.
itu kepada petugas persembahan dimohon untuk mempersiapkan diri dan kita akan naikkan pujian ini kembali. Kepada petugas kolektan bisa minta tolong. Oke. Ya. Ingat kasihnya yang sudah menebus dosa kita, menyelamatkan kita dari segala belenggu dosa kita. Yuk. Sambil menyanyikan ya Bapak Ibu, sudah bisa ya? Sudah pernah dengar ya? Oke. Begitu besar kasih-Mu Bapak. Yang besar untuk tangan. Ingat bahwa kasih Allah begitu besar untuk menebus dosa-dosa kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi pertolongan yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kalau dapat berdiri semuanya. Begitu besar Haleluya. kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi pertolongan yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Kita akan berdoa, tetap berdiri. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan hari ini. Kiranya boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Engkau ubah menjadi berkat yang memberkati setiap orang. Terima kasih Bapa, di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan akhiri dengan satu pujian. Siji, loro, telu, ya. Kepada Bapak Pendeta Obaja, masih di sini ya? Oh, sampun kuntur. Oke. Kepada Bapak Pendeta Fendi Susanto, kami mohon untuk bisa menutup dalam doa dan sekaligus berkat untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama mohon kemurahan Tuhan. Ya Allah, nyatakan kasih karunia-Mu kepada anak-anak-Mu yang setia, untuk terus ada di dalam karya bersama dengan Kristus. Biarlah Engkau yang memberkati seluruh apa yang menjadi permohonannya, sehingga karya keajaiban mujizat-Mu dinyatakan bagi anak-anak-Mu ini. Kami percaya setiap jerih lelah kami tidak sia-sia. Kami pulang dengan berkat Tuhan dan kami senantiasa dirahmati Tuhan dengan kasih karunia, keselamatan, kekuatan, dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang senantiasa hadir, Immanuel, dalam hidup kami. Sekarang saudara-saudara, kembalilah dan jalanilah kehidupanmu, giatlah terus di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan lakukanlah apa yang seharusnya dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini kembalilah dengan berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
kepada Bapak Fendi Susanto, kami persilakan untuk bisa berdiri di pintu untuk menerima salam jabat dari jemaat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat kondur, Tuhan memberkati. Ya, kasih. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan memberkati.